Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sukmawardani, NIM 242110451 dari kelas D4. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam, sejarah ilmu kalam, dan aliran-aliran ilmu kalam. Nah, ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun merupakan ilmu yang mempertahankan kemurnian keyakinan agama. Ilmu kalam menurut Muhammad Abduh, yakni ilmu yang membahas mengenai wujud Tuhan, sifat-sifat yang ada padanya dan sifat mustahilnya, serta ilmu yang membahas mengenai rasul-rasul yang telah ditetapkan Allah. Ilmu kalam merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai konsep Tuhan dan aspek-aspek teologisnya. Teologi adalah ilmu yang membahas mengenai kehadiran Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kaitan dengan alam semesta, termasuk kejadian alam, pengutus rasul dan penyampaian wahyu, dan lain-lain. Sejarah ilmu kalam. Dalam sejarah, ilmu kalam muncul dalam kurun waktu yang cukup panjang dan diawali dengan munculnya berbagai masalah kalam. Munculnya masalah kalam menciptakan pendapat-pendapat yang berbeda atau pertentangan saling bermunculan, yang selanjutnya menciptakan aliran, sehingga aliran kalam yang muncul mendahului ilmu kalam sendiri. Permasalahan mengenai kalam bukan yang pertama kali muncul. Setelah sepeninggal Rasulullah SAW, beberapa dinamika politik yang terjadi berujung pada dinamika kalam. Dalam sejarah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir dengan status utama sebagai Nabi dan Rasul yang mengemban misi dan risalah. Pada saat di kota Mekkah, posisi Nabi sangat lemah menyebarkan agama Islam. Banyak juga terjadi penindasan yang dialami kaum muslimin. Maka dari itu Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Kota Madinah terdiri dari berbagai agama dan suku bangsa yang mengakibatkan adanya persaingan antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang menyebabkan suasana kehidupan sosial politik di Madinah menjadi rawan konflik. Dengan kondisi yang seperti itu, Madinah memerlukan pemimpin yang dapat menyatukan dan memenuhi harapan semua golongan. Pada saat Rasulullah datang, semua pihak bersedia dan senang di bawah pemimpinannya. Melihat kemajuan Islam, setelah wafatnya Rasulullah SAW, masyarakat Madinah sangat fokus untuk mencari pengganti Rasulullah. Nah, jabatan khalifah dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq, jabatan khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab, kemudian digantikan oleh Utsman Ibnu Affan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, pemerintah berjalan dengan baik dan stabil. Namun pada saat pemerintahan Utsman, kondisi politik dalam negeri mulai berubah. Mereka menganggap Utsman melakukan nepotisme dan mementingkan keluarga dengan mengangkat keluarganya menjadi gubernur-gubernur di daerah. Melihat kebijakan yang tidak tepat ini, banyak pengunjuk rasa ingin menyampaikan keberatan mereka mengenai hal tersebut dengan menyampaikan kekecewaan mereka terhadap Utsman. Kehadiran kelompok pengunjuk rasa ini berakibat buruk dan fatal bagi Khalifah Utsman. Ia mati terbunuh mengenaskan oleh oknum para pengunjuk rasa. Pada masa dinasti Bani Abbas, perkembangan pemikiran masyarakat menunjukkan suatu tren baru. Pada abad ke-2 Hijriah atau penghujung abad ke-1, terjadi perbincangan dan perbedaan pendapat yang sistematik mengenai masalah-masalah kalam, seperti masalah keimanan dan kekufuran. Karena setelah terjadinya pembunuhan Utsman itu terbagi menjadi banyak aliran yang menyebabkan banyak kalam dan juga menyebabkan masalah-masalah kalam seperti masalah keimanan, kekufuran, pelaku dosa besar, masalah qada dan qadar. Pada masa awal kelahiran kalam sebagai ilmu belum sepenuhnya dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Mayoritas umat masih menaruh kecurigaan, bukan memandang ilmu yang kalam sebagai bid'ah. Penanaman ilmu kalam pernah menimbulkan pertentangan keras pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi yang menimbulkan penganiayaan serta pembunuhan sesama muslim pada itu. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya ilmu kalam mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat dan mulai mendapat sambutan yang lebih besar di kalangan mayoritas masyarakat dengan lahirnya sistem ilmu kalam oleh mazhab Al-Sunnah wal Jamaah yang didirikan oleh
tokoh Ismail Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini khususnya al-Asy'ari turut memperkokoh kedudukan ilmu kalam di mata masyarakat. Selanjutnya aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama Khawarij. Khawarij salah satu teologi Islam pertama. Nah, Khawarij ini adalah kelompok yang dulunya pernah mendukung Ali bin Abi Thalib. Namun setelah terjadinya tahkim, kelompok tersebut akhirnya keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, makanya disebut dengan Khawarij. Penyebabnya dulu karena terjadinya perang Siffin. Nah, perang Siffin sendiri itu terjadi akibat perbedaan pendapat antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Dulu pada saat Utsman dibunuh, Muawiyah berpendapat bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu wajib dibunuh. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa yang wajib dibunuh hanyalah orang yang membunuh Utsman saja. Dengan terjadinya konflik tersebut, akhirnya berakibatlah perang Siffin antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib akan menang, Amr bin As memerintahkan pasukannya untuk menancapkan Al-Quran di tombak mereka. Lalu pasukan Ali bin Abi Thalib, Khawarij, tidak mau melanjutkan perang. Akhirnya perang tersebut dihentikan dan mereka melakukan perdamaian atau yang disebut tahkim. Setelah perdamaian, kedua belah pihak antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yang sebenarnya Ali bin Abi Thalib ditipu dan berakibatnya kekhalifahan Muslim direbut oleh Muawiyah dan berada di tangan Muawiyah. Lalu dari kelompok Khawarij sendiri, kelompok Khawarij ini memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena tidak terima dengan keputusan tahkim tersebut. Dari kelompok Khawarij sendiri merencanakan pembunuhan untuk Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin al-As. Mereka berjumlah 3 orang, yakni Abdurrahman bin Muljam al-Muradi yang berencana membunuh Ali bin Abi Thalib, Al-Buraq bin Abdillah at-Tamimi yang berencana membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Bukhair at-Tamimi yang berencana membunuh Amr bin al-As. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib ingin melaksanakan sholat subuh. Lalu Abdurrahman bin Muljam al-Muradi merencanakan aksinya, yakni menebas pedangnya tepat mengenai kening Ali bin Abi Thalib. Lalu ajaran Khawarij bermula dari pertanyaan mengenai pandangan mereka terhadap kekufuran, kufur atau kafir yang artinya tidak beriman kepada Allah. Bagi kelompok Khawarij, konsep iman tidak cukup dengan halnya keyakinan dalam hati. Menurut mereka, keyakinan harus diwujudkan melalui pelaksanaan perintah agama. Jadi, jika seseorang telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya tetapi tidak menjalankan kewajiban agama, maka imannya dianggap tidak sah dan orang tersebut dianggap kafir. Lalu ada beberapa doktrin-doktrin Khawarij, antara lain khalifah dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak wajib keturunan Arab. Khalifah dapat dipilih secara tetap sepanjang kepemimpinannya dapat bertindak jujur dan melaksanakan syariat Islam dengan baik, dan para pemimpin akan digulingkan atau bahkan dibunuh jika mereka melakukan ketidakadilan. Setiap muslim wajib berhijrah dan bergabung dengan kelompoknya. Pemimpin yang menyimpang hendaknya dihindari. Suku Arab Badui merupakan pengikut dari aliran Khawarij. Arab Badui memiliki pemikiran yang sederhana, yang memiliki sikap keagamaan yang radikal dan sulit menerima pendapat. Mereka beranggapan bahwa orang di luar kelompoknya adalah kafir dan halal untuk dibunuh. Lalu ada beberapa sekte Khawarij. Yang pertama Al-Muhakimah. Al-Muhakimah ini berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, serta kedua utusan mereka Amr ibn al-As dan Abu Musa al-Asy'ari telah melakukan kesalahan karena menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, dan tindakan mereka dianggap sebagai bentuk kekafiran. Lalu selanjutnya Al-Zariqah. Al-Zariqah ini muncul setelah kehancuran golongan Al-Muhakimah dan kemudian berkembang menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada golongan sebelumnya. Golongan ini memiliki pandangan yang lebih ekstrim dibandingkan Al-Muhakimah.
Mereka tidak lagi menganggap orang yang melakukan dosa besar sebagai kafir seperti yang dilakukan oleh golongan al-muhakimah, melainkan sebagai musyrik atau politeis. Dalam ajaran Islam, musyrik dianggap sebagai dosa yang lebih besar daripada kafir. Menurut pandangan golongan ini, orang yang tidak sejalan dengan ajaran al-Zariqah, meskipun mereka berstatus sebagai muslim, juga akan dianggap musyrik. Selanjutnya al-Najdat. Golongan ini dipimpin oleh Najdah ibni Amir al-Hanafi yang berasal dari Yamamah. Golongan ini berpendapat bahwa kelompok al-Muhakimah dan al-Zariqah, mereka berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar akan dihukum di neraka selamanya, namun hanya bagi orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Sementara itu, pengikut golongan an-Najdat berpendapat bahwa meskipun seseorang melakukan dosa besar, mereka tidak akan dihukum di neraka. Sebaliknya, mereka akan menerima hukuman di tempat lain dan setelah itu akan dimasukkan ke surga. Selanjutnya al-Ajaridah, ya pemimpinnya Abdul Karim Ibnu Ajrad. Kelompok ini lebih moderat dibandingkan kelompok Khawarij lainnya. Bagi al-Ajaridah, hijrah dianggap sebagai amalan baik, namun bukan kewajiban. Oleh karena itu, mereka tidak mempermasalahkan tinggal di luar wilayah kekuasaan mereka dan tidak menganggapnya sebagai orang kafir. Selanjutnya al-Surfiyah. Golongan ini dipimpin oleh Zaid ibnu al-Asfar. Beberapa pendapat untuk golongan ini adalah mereka tidak sepakat dengan pandangan yang membolehkan pembunuhan terhadap anak-anak musyrik. Bagi orang Sufriyah, mereka yang tidak berhijrah tidak dianggap kafir. Selanjutnya aliran Syiah. Nah, Syiah ini adalah sekelompok orang yang benar-benar berada di pihak Ali dan memuliakan Ali dan keturunannya. Golongan ini menganggap bahwasannya kekhalifahan Ali dilandaskan pada nas Al-Quran serta wasiat dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara jelas maupun secara samar. Maka dari itu mereka menganggap bahwasannya kekhalifahan Ali dan keturunannya tidak boleh lepas. Lalu selanjutnya al-Jabariyah. Jabariyah diambil dari kata jabara yang memiliki arti memaksa, mengharuskan melaksanakan sesuatu hal. Dalam istilah, Jabariyah merujuk pada paham yang menggantungkan segala tindakan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ahli kalam, Jabariyah merupakan nama bagi aliran pemikiran yang menganggap bahwa perbuatan manusia sepenuhnya terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya aliran Qadariyah. Kata Qadariyah berasal dari Qadara yang bermakna memutuskan, memiliki kemampuan dan kekuatan. Dalam konteks ilmu kalam, Qadariyah adalah nama bagi salah satu aliran yang menekankan kebebasan serta kekuatan manusia dalam melakukan tindakan-tindakan. Menurut pemahaman Qadariyah, manusia dianggap memiliki qudrah atau kemampuan untuk menjalankan kehendaknya sendiri, bukan karena keterpaksaan untuk tunduk pada qadar atau ketetapan Tuhan. Tetapi, menurut terminologi, Qadariyah adalah aliran yang meyakini bahwa setiap tindakan manusia sepenuhnya bebas dari campur tangan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa setiap individu adalah pencipta dari tindakannya sendiri dan memiliki kebebasan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan sesuai keinginannya. Dengan demikian, Qadariyah dapat diartikan sebagai aliran yang menekankan kebebasan serta kemampuan manusia dalam melakukan tindakan. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Istilah Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti menjauhkan atau memisahkan diri dari sesuatu. Tokoh utama dalam aliran Mu'tazilah adalah Wasil ibni Atta. Wasil mencoba mengambil posisi netral antara Khawarij dan Murji'ah, namun tetap berada di dua posisi yang berbeda. Ia berpendapat bahwa seorang pelaku besar masih memiliki iman, tetapi tidak bisa disebut sebagai mukmin karena telah melakukan dosa besar. Jika orang tersebut meninggal dunia, ia akan kekal di neraka, meskipun siksanya lebih ringan dibandingkan orang kafir. Pemikiran ini adalah gagasan awal yang dicetuskan oleh Wasil. Aliran Mu'tazilah ini pertama kali muncul pada masa akhir kejayaan dinasti Umayyah, tepatnya pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya, aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan sebuah aliran dalam Islam dan juga dikenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Aliran ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Ali ibni Ismail al-Asy'ari yang lahir di Basrah, tumbuh besar dan wafat di Baghdad pada tahun 260 sampai 324 Hijriah. Menurut pandangan aliran Asy'ariyah, Allah memiliki sifat-sifat tertentu yang bukan merupakan zatnya, namun juga bukan sesuatu yang terpisah dari zatnya, melainkan ada dalam zatnya. Meskipun penjelasan ini mengandung unsur kontradiksi, aliran Asy'ariyah menganggap bahwa cara tersebut adalah jalan untuk menghindari paham ta'adud al-qudama, banyaknya yang kodim atau yang lama, setidaknya menurut pemandangan dari mereka. Selanjutnya aliran Maturidiyah. Istilah Maturidiyah berasal dari tokoh pertama yang mengemukakan pemikiran-pemikiran sendiri, yaitu Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Ia dilahirkan di Samarkand pada paruh abad ke-9 Masehi dan wafat pada tahun 944 Masehi. Aliran Maturidiyah yang muncul sebagai respon terhadap pemikiran rasional Mu'tazilah tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Al-Asy'ari. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemikiran teologi Al-Asy'ari sangat bergantung pada makna teks-teks agama Al-Quran dan hadis, sementara Maturidiyah yang berakar pada mazhab Hanafi lebih cenderung menggunakan pendekatan takwil dan pemahamannya. Tokoh utama dalam aliran Maturidiyah adalah Al-Maturidi itu sendiri, sebagai seorang pemikir yang muncul untuk menanggapi pemikiran Mu'tazilah. Al-Maturidi banyak mengkritik ide-ide kelompok tersebut. Meskipun demikian, dengan latar belakang intelektual yang kuat, pandangan-pandangan rasional Abu Hanifah yang diusungnya meskipun berbeda memiliki kesamaan pada beberapa bagian. Selanjutnya aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti penundaan. Sekte ini muncul pada periode awal Islam yang disebut sebagai kelompok yang diam. Mereka berkeyakinan bahwa dosa besar tidak menghapus keimanan sepenuhnya dan bahwa hukuman atau dosa tersebut tidak berlangsung selamanya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menunda atau menahan keputusan terkait hukuman bagi pelaku dosa di dunia. Aliran Murji'ah ini berpendapat bahwa seseorang yang melakukan dosa besar tetap dianggap sebagai mukmin dan bukan kafir. Mengenai dosa yang dilakukan, mereka meyakini bahwa keputusan untuk mengampuni atau tidak adalah hak prerogatif Allah SWT. Kepercayaan ini juga membuat mereka menghindari keterlibatan dalam urusan politik. Salah satu ajaran mereka adalah sholat berjamaah dengan imam yang keadilannya diragukan tetap sah. Pandangan ini diterima oleh kalangan Sunni, tetapi tidak oleh Syiah. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang pengertian, sejarah, dan aliran-aliran ilmu kalam. Bila ada kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.